Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya. Jadi di video kali ini kita akan menuju sebuah tambak bersama dengan Mas Kaisang. Yo, lanjut Mas. Halo semuanya, kita sudah sampai di tambak jalur 13. Jalanannya gimana Mas Bro? Mantap. Keren banget jalanannya. Dokusantara kali ini berada di tambak desa Giriang jalur 13 Banyuasin. Lihat yang satu ini. Siap. Itu orang sini nyebutnya apa tadi ya? Glodok. Hampir di sepanjang pinggiran tambak ini, di sungai situ, bukan sungai sih, di aliran sungai seperti ini, ada semua glodok-glodok kayak gini. Glodok dalam bahasa Indonesianya merupakan ikan jabing. Ikan ini hidup di antara pesisir laut dan perairan air asin. Jabing biasanya akan naik ke permukaan untuk mencari makan. Ikan ini memakan pasir-pasir, membersihkannya dari lumut dan sisa makanan lainnya. Di sepanjang sungai yang ada di sini banyak sekali glodok atau jabing. Bentuknya yang mirip kodok, tapi lebih mirip ikan gabus, menjadi keunikan tersendiri. Ada banyak kepiting di daerah sini, kepiting yang kecil. Satu lagi hewan yang banyak muncul di permukaan, yaitu kepiting kecil. Kepiting akan keluar mencari makan di permukaan darat, lalu kembali lagi masuk ke dalam lubang mereka jika terganggu. Uniknya kepiting ini, setiap jenisnya berbeda-beda. Ada yang capitnya di kiri, ada yang di sebelah kanan, tergantung jenis dan warnanya. Berjalan kaki menjadi satu-satunya cara mudah untuk menempuh hutan bakau. Tak heran jika kakiku terasa pedih, karena kita tidak bisa membawa alas kaki. Kami memasuki hutan bakau dari sisi yang lebih mudah untuk dicapai. Pertama kali masuk ke dalam, kita disapa oleh buah nipa yang segar. Dedi dengan piawai memotong buah ini satu persatu, lalu mencobanya manakah yang masih muda atau yang sudah tua. Buah nipa yang sudah tua tentu rasanya akan berbeda, hampir mirip dengan buah kelapa. Jika masih muda, pasti akan lebih menyegarkan, atau bahkan lebih mirip dengan buah rambutan. Hanya saja berbeda dari bentuk dan cara mendapatkan buah ini. Buah ini merupakan sebuah kolaborasi yang unik dari bentuk dan rasa. Ya, kita akan mencoba langsung buah lipa dari alam ya. Ini buah lipa namanya Mas? Nipa. Oh ya. Manis ya. Kayaknya aku pakai mabuk ini. Manis sumpah. Manis. Buah kok rambutan ya buah. Manis-manis kayak apa ya? Kayak tebu, kayak es tebu gitu. Buah nipa mudah ditemui di pinggiran Sungai Pasang Surut dan di antara hutan bakau. Teksturnya yang mirip sekali dengan kelapa muda membuat saya langsung menyukainya. Air dari buah nipa memiliki rasa yang manis. Ini adalah buah nipa. Teksturnya bisa dilihat
kayak kelapa. Bukan. Dogan ya, mirip sekali. Kita akan menseruput. Beh, buset, manis banget. Wah, mangan angel lagi. Oh, siap. Mangannya dicutek ini ki. Ini. Yo, pakai Jempol. ini. Oh, ini. Nah, yo. Ah, Nah. wah tutorial lagi. Kayak klopo. Dedi dengan senang hati memberikan tutorial mudah untuk mengambil isi dari buah ini. Ada teknik mudah untuk mengambilnya. Kalau tidak, nanti seperti aku yang berulang kali menjatuhkan isinya. Caranya gimana Mas buat makan buah ini Mas? Caranya kita pakai apa? Tangan. Kayak gini aja. Nah, cukil. Nah, udah kayak gini. Mantap. Mantap. Tinggal pakai jempol. Pakai jempol kayak gini. Ah. Mas Kaisang Mas Kaisang, makan buah nipah. Mas Kaisang aja makan buah nipah. Kamu ya. Kesini. Mantap. Buah nipah merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Buah ini tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut. Salah satu sumber daya alam Indonesia yang tampak mempunyai potensi yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Aku akan mencoba sendiri cara membuka buah nipah ini. Memang tidak semudah kelihatannya. Terus mah. Alright. Tinggal pakai jempol. Oh, siap. Wah, mantap. Ya, kakiku terjebak di sini. Ya, halo semuanya. Kita sudah berada di pinggir dari parit alam. Ini paling pinggir di daerah sini. Sepertinya lagi surut, jadi airnya tuh lebih turun lagi. Tapi di pinggirannya ini tidak keras atau lembut atau lumpur, tidak bisa untuk diinjak. Kita sudah masuk ke sisi lain dari parit alamnya. Kita masuk dari sebelah sini lagi dan ternyata memang tidak ada jalan penghubung antara daerah sini dengan daerah seberangnya. Kita diputuskan oleh sungai, tidak bisa menyeberang lagi. Mungkin lain waktu kalau kita menyeberangi sungai ini, bisa jadi ada buaya atau segala macam, itu sangat berbahaya. Dan teman-temanku tadi ada di sebelah sana, mereka masih makan buah tadi, masih di sebelah sana. Kita coba mau mengeksplor sedikit daerah sini. Kita kembali ke hutan dengan jalur yang berbeda. Aku berharap jalannya agar lebih bagus dari sebelumnya. Jalan menuju ke dalam hutan ternyata tidak semudah yang dikira. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Bahkan ini bisa dilihat secara langsung dari jalan kami yang penuh dengan hati-hati. Dilihat dari hutan, aku sudah bisa merasakan sebuah jalan yang rumit. Ini tampaknya akan menjadi perjalanan yang penuh rintangan. Akar dari pohon bakau melintang dengan panjang sekitar 2-3 meter. Siap. Paret, kok paret apa? Hutan bakau lebih mengerikan. Ya, hutan bakau memang mengerikan. Meskipun tampak seperti itu, hutan ini tetap menyimpan sebuah keindahan alam. Tidak ada permukaan yang keras di sekitar bakau ini. Hampir semuanya lumpur dan air.
Bintang berulang kali hampir jatuh. Begitu juga dengan aku. Akar-akar tinggi menjalar kuat dengan kekuatan kayu yang bisa dibilang sangat keras. Untuk melewati satu tempat ke tempat lainnya, kita tidak bisa melewati jalur dasar atau tanah. Kita harus melewati pohon-pohon dengan cara memanjat akarnya satu persatu. Berulang kali aku hampir saja terjatuh dari pohon bakau. Meskipun tampak terlihat kuat, kayu-kayu ini ternyata begitu licin. Wow, Tarsan. Banyak ditumbuhi lumut-lumut dan air yang menggenang. Sedangkan permukaan dasar atau tanahnya tidak bisa diinjak begitu saja, dikarenakan permukaan tanah tersebut adalah lumpur. Bisa saja kita dimakan lumpur-lumpur tersebut dan terjebak di dalamnya. Dari cerita Dedi, orang-orang akan pergi ke hutan bakau untuk mencari kayu sebagai bahan baku rumah mereka. Ada beberapa juga masuk ke dalam hutan ini untuk berburu hewan liar. Melihat dari tempatnya, dirasa hewan liar di sini masih banyak, seperti monyet, macan, ular, dan bahkan buaya. Ini merupakan tempat yang tenang untuk kehidupan satwa liar. Entah bagaimana orang-orang tersebut bisa melewati hutan bakau yang keras ini. Apalagi jika sampai memotong pohonnya. Pasti membutuhkan 2-3 orang bekerja memotong satu pohon. Mau bagaimanapun inilah hutan bakau. Tidak ada jalan mudah menuju ke sana. Setelah beberapa saat di dalam, kami mulai kelelahan. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri menuju ke dalam. Hal ini tidak lain agar aku bisa mengeksplor lebih banyak lagi hutan ini. Oke, kita sampai di sini berpisahnya. Aku akan sedikit masuk ke dalam. Oke, kalau ada apa-apa aku teriak ya, bro. Siap. Siap. Nanti kami pasti lari keluar. Oh, mantap. Oke. So, let's go ke dalam lagi. Kita berada di atas pohon yang paling lumayan tinggi di sini. Kita bisa melihat apa saja di atas ini. Seperti akses-akses yang bagus. Kebiasaannya orang-orang di sini mencari kayu untuk menjadikan banyak hal seperti rumah dan sebagainya. Kayu bakau ini sangatlah keras. Saking kerasnya butuh 2 orang untuk mematahkan satu batang pohon. Masyarakat di sini banyak menggunakan kayu bakau untuk rumah dan juga kebutuhan papan lainnya. Tak jauh dari tempat aku beranjak ada sebuah sungai yang terlihat tenang. Akan tetapi menurut teman-teman, di sepanjang sungai ini adalah habitat dari buaya. Terlihat sangat tenang untuk sebuah habitat buaya. Kita berjalan. Look at this. Boom. Sungai. Wow. Kita kembali menemukan sungai kembali. Di bawah kita tepat adalah sungai. Wow. Dan sampai sekarang aku belum bisa menemukan habitat yang namanya habitat buaya. Mungkin belum musim kawin atau bagaimana, atau mungkin juga buayanya sedikit tapi di daerah-daerah tertentu saja. Ada cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, bahwasannya dahulu buaya masuk ke dalam pekarangan tambak, bahkan ada yang masuk ke dalam tambaknya. Dilihat dari letak geografis tempat ini, dapat diperkirakan bahwasannya buaya muaralah yang sering muncul di daerah ini. Biasanya buaya akan pergi ke daratan untuk bertelur dan juga mencari makan. Tempat ini tidak aman jika musim buaya kawin datang. Pastinya akan banyak buaya yang berdatangan. Sampai di sini saja video journey kita dalam menelusuri Sumatera sampai di daerah jalur 13. Karena di daerah sana lebih jauh lagi itu hutan bakau. Kita sudah sampai di paling ujung dari daerah jalur atau daerah transmigrasi di Sumatera bagian selatan. Mungkin suatu saat nanti aku akan menuju ke Pulau Bangka, tapi dengan journey yang berbeda. See you next time dan sampai jumpa di dokumenter of Nusantara selanjutnya.